Mantan Presiden Joko Widodo Jokowi tengah menjalani masa pemulihan usai mengalami alergi kulit setelah kunjungan kenegaraan ke Vatikan beberapa waktu lalu. Kondisi fisik Presiden ke-7 RI itu disebut tetap bugar dan tidak terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Alergi adalah reaksi dari sistem kekebalan tubuh manusia atau sistem imun terhadap zat tertentu yang seharusnya tidak berbahaya. Reaksi tersebut dapat menimbulkan berbagai gejala seperti pilek, ruam kulit yang gatal, atau bahkan sesak napas. Gejala alergi yang timbul pada setiap orang juga dapat beragam, mulai dari ringan hingga berat. Gejalanya bisa berupa bersin-bersin, hidung berair, mata memerah, dan gatal atau ruam kulit. Pada kondisi yang lebih berat dapat menimbulkan efek yang berbahaya dan mengganggu kesehatan. Zat yang menyebabkan alergi dapat berbeda pada setiap orang. Beberapa contoh alergen adalah debu, bulu hewan peliharaan, kacang, gigitan serangga, obat-obatan, atau bahan lateks. Zat yang berpotensi menyebabkan alergi disebut sebagai alergen. Saat alergen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan membentuk antibodi imunoglobulin E. Antibodi adalah protein khusus yang berfungsi melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Lalu faktor resiko apa saja yang memunculkan alergi? Memiliki riwayat alergi dalam keluarga. Sebagian besar kasus alergi bersifat genetik akan diturunkan dalam keluarga. Gen alergi bisa diturunkan kepada anak atau keturunan, sehingga dapat muncul kondisi yang sama. Setiap alergi bersifat unik, sehingga mungkin ada faktor lain dalam genetik yang mempengaruhi. Terlalu jarang terkena alergen. Risiko alergi dapat bertambah besar bila sejak kecil kita membiasakan hidup terlalu bersih. Pada kondisi demikian, sistem imun tidak sempat mengenali macam-macam alergen dari lingkungan sekitar. Paparan alergen sejak masa kanak-kanak justru berguna bagi perkembangan sistem imun, sehingga sel-sel kekebalan tubuh mampu membedakan zat asing yang harus dilawan, yang bermanfaat dan yang tidak berbahaya bagi tubuh. Mengenakan alergen sejak dini merupakan cara terbaik untuk memperkuat sistem imun tubuh secara alami meskipun tidak membuat anak kebal alergi. Dibatasi makan makanan tertentu. Anak-anak perlu dikenalkan makanan bervariasi sejak dini. Hal ini sebagai cara terbaik mengenalkan protein sebagai zat yang bermanfaat. Ini penting agar sistem imun bisa mengenali makanan atau alergen sejak awal agar sistem imun tidak bereaksi berlebihan. Makanan pemicu alergi seperti kacang, telur, dan ikan pada dasarnya bermanfaat bagi anak. Tinggal di lingkungan rumah yang kering atau terlalu lembab. Kelembapan udara berdampak besar terhadap sistem pernapasan. Udara yang terlalu lembab memicu pertumbuhan jamur dan tungau debu. Tungau debu menghasilkan enzim dan zat-zat buangan yang bisa menyebabkan alergi pada sebagian orang ketika terhirup. Udara terlalu kering juga tidak baik untuk pernapasan. Usahakan jagalah udara di rumah agar tidak terlalu kering ataupun lembab. Kamu dapat menggunakan alat pengatur kelembapan atau humidifier untuk menjaga kelembapan dalam rentang 30 hingga 50%. Sering terkena alergen dari lingkungan kerja. Pekerjaan tertentu mungkin membuatmu lebih sering terkena alergen. Zat pemicu alergi yang sering ditemukan di tempat kerja antara lain serbuk kayu, polusi udara, zat kimia, serta tungau dari gudang penyimpanan. Penyebab lain misalnya lateks, kotoran hewan, cat rambut, maupun alergen lainnya. Alergi pada usia dewasa. Mengapa? Dugaan munculnya alergi saat dewasa dikaitkan dengan peningkatan polutan debu dan kuman di udara. Paparan yang terjadi dalam jangka panjang dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Pada individu yang baru pertama kali mengalami alergi di usia dewasa, mungkin saja sudah memiliki riwayat alergi pada anak sejak kecil tapi tidak mengingatnya. Reaksi alergi masa kecil juga dapat mereda atau hilang selama usia remaja, kemudian kembali lagi ketika dewasa. Hal ini mungkin disebabkan oleh proses penuaan alami yang lama-kelamaan dapat mempengaruhi daya tahan tubuh sehingga muncul alergi lagi. Faktor lain yang mungkin menjadi penyebab munculnya alergi saat dewasa, daya tahan tubuh menurun akibat penyakit, konsumsi antibiotik yang terlalu sering, kurangnya populasi bakteri dalam usus, kekurangan asupan vitamin D, terkena alergi musiman atau alergi yang dipicu oleh makanan yang belum pernah dicoba, memiliki hewan peliharaan baru, bepergian jauh atau berpindah ke lingkungan yang jauh berbeda. Bagaimana cara pengobatan dan pencegahannya? Pengobatan utama alergi adalah dengan menghindari zat pemicunya atau alergen. Biasanya obat anti alergi seperti antihistamin dan kortikosteroid untuk meredakan gejala alergi. Bila reaksi alergi tergolong berat, penderita membutuhkan injeksi epinefrin. Cara terbaik untuk mencegah alergi adalah dengan menghindari pemicunya. Hal yang dapat dilakukan jika pemicunya sulit untuk dihindari, dapat disiasati dengan mengenakan pakaian tertutup, tidak memakai parfum yang dapat mengundang serangga, serta membersihkan rumah secara rutin. Meski masih dalam pemulihan, Jokowi tetap menjalani kegiatan normal seperti biasa. Menurut ajudannya Syarif, mungkin masyarakat yang hanya melihat lewat layar televisi yang mengira kondisinya lebih serius karena tampilan kulit. Padahal kenyataannya tidak demikian.